Halo, di sini dengan Cece Tarot. Ini adalah edisi hari ini ya. Terima kasih sahabatku karena sudah setia dengan channel Cece ya. Oke sahabatku, salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih karena support kalian juga sangat penting agar Cece Tarot 2 makin berkembang ya. Dan Cece makin bersemangat membacakan energi kamu dari pagi, siang, dan malam. Oke, saya akan bantu membacakan energi kamu ya dengan pakai kartu ceki ya. Oke, bagi yang suka dengan kartu ceki silakan merapat. Ini energi dia orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu ini energi suami kamu, istri kamu, TTM kamu, atau siapapun yang sedang kamu fokuskan. Ada apa dia ya sekarang ini? Mungkin siapa tahu kalian sudah ada perpisahan dengan dia, atau mungkin dia sudah menikah dengan orang lain. Siapa tahu suami kamu sudah menikah dengan orang lain, mungkin kalian cerai seperti itu, atau istri kamu menikah dengan orang lain. Ini energi dia ya, sesuaikan. Jika alurnya sama maka ini adalah energi kamu, jika tidak sama maka jangan dipaksakan ya. Oke ya, bagaimana dia sekarang ini ya. Oke ya. Oke, di sini orang yang sedang kamu fokuskan ternyata ada kartu janji ya. Oke, di sini sebetulnya orang yang sedang kamu fokuskan di sini dia bingung ya. Bingungnya karena yang diinginkan adalah kamu. Yang diinginkan kamu, dia kepingin sekali ini ya, ingin sekali mendapatkan kabar dari kamu. Ada sebuah janji yang mungkin dia tidak bisa tepati. Mungkin orang ini sekarang ini mungkin saja sudah bersama orang lain, tetapi saat ini dia bingung ya. Kondisi dia bingung. Sebetulnya di sini dia ingin berjanji sama kamu dan ingin sekali mungkin saja hidup lagi bersama kamu. Mungkin bagi yang suami istri, siapa tahu dia kemarin bercerai, ada sesuatu masalah yang kaitannya mungkin tidak ada restu dengan orang tua. Mungkin saja ada teman yang mengompori hubungan ini sehingga hubungan kamu rusak gitu ya. Jadi orang ini bingung menentukan langkah dia karena ya tadi mungkin saja dia tidak punya pondasi kuat di dalam hatinya sendiri, sehingga saat sudah ada pernikahan dengan kamu, yang dimau kamu, orang ini sebetulnya yang dimau adalah kamu karena banyak kompor tadi. Apa Cece kompor ya? Banyak kompor tadi dari mungkin saja tidak ada orang tua yang tidak menyetujui hubungan dengan kamu. Ada juga teman-teman yang ngomporin, nggak usah dia sama itu. Nah kayak gitu ya. Atau familinya atau apa gitu yang terdekat dengan dia, sepertinya tidak senang ya kalau kamu ini berhubungan dengan orang ini ya. Sehingga apa? Sehingga ini karena dia tidak punya iman yang kuat, tidak punya pondasi yang kuat, sehingga perpisahan terjadi. Dan saat ini dia bingung, saat kamu sudah cuek, saat kamu sudah cuek bebek, saat sekarang ini kamu sudah move on dari dia, ternyata dia bingung. Karena mungkin saja kenapa ya biasanya chatting, ini kok gak chatting. Biasanya telepon aku kok sekarang tidak telepon aku. Walaupun di saat chatting dengan kamu dia blokir kamu. Di saat kamu telepon dulu itu ini ya di reject. Dia tidak mau nerima telepon kamu karena orang ini orang sombong ya. Orang sombong, orang egonya sangat tinggi, sehingga dia itu belum tahu apa sih sebetulnya yang dia mau dari hatinya, dari dirinya. Dia hanya mengajak kepada orang lain. Intinya dia menikah juga karena gesekan orang lain. Udah kamu menikah saja dengan si A gitu. Sehingga ini tidak kemauan hati terdalamnya dia, karena keburu-buru,
kemudian karena gesekan orang tua harus segera menikah, gesekan teman dan lain-lain. Udah tinggalin itu sama ini aja enak. Nah, dia tidak ada pondasi kuat, dia tidak punya pendirian untuk dirinya sendiri. Sehingga saat jauh dari kamu, saat kamu sudah tinggalkan, saat kamu sudah move on, cuek, kamu sudah enjoy dengan hidupmu, kamu sudah fokus pada karir, keuangan kamu, ya. Sekarang kamu tidak memberi kabar, akhirnya udahlah, mungkin kamu sudah menyerah karena kamu sudah datang ke rumahnya, dia cuek, datang ke kantor, dia cuek, kemudian udah mediasi sama orang tua juga tidak peduli ya, orang tuanya dia juga tidak peduli kamu, sehingga kamu menyerah. Di saat kamu menyerah inilah semesta alam ini juga membantu kamu. Ya udah, jadi kamu sudah asik dengan hidupmu sendiri. Saat kamu tidak hubungi dia, bingung sekarang dia. Dari hari ini dia bingung, seakan dia hampa hidupnya. Ya, saat ini hampa hidupnya. Dia merasa di dalam hubungan ini kok seperti ini ya, aku milik orang lain kok seperti ini ya, gitu ya. Jadi mau tidak mau harus dia jalani. Ini bagi yang sudah menikah dengan orang lain. Jadi saat kompor-kompor tadi datang banyak ya, akhirnya hubungan kamu pisah dan dia dikompori juga, akhirnya dia keburu-buru menikah dengan orang lain. Nah, ini hasilnya. Yang dimau sebetulnya kan kamu, ya, karena kamu mengerti dia, memperjuangkan dia. Mungkin kalian beda usia ya, mungkin juga kamu lebih tua daripada dia sehingga orang tuanya tidak setuju. Nah, saat berjalannya waktu dia merasa hampa. Di saat tidak ada kabar kamu, dia bingung, kenapa ya tiba-tiba kok kamu menghilang, tiba-tiba kok kamu gak ada kabar, tidak mau memperjuangkan, kamu stop. Nah, itu ya. Dia hampa, dan juga dia sekarang ini juga kantong bolong. Di keuangan dia banyak pengeluaran. Dia banyak pengeluaran, pekerjaannya banyak masalah gitu ya. Tapi dia pede gitu ya. Dia pede gitu ya. Juga dia takut kalau kamu move on. Dia khawatir kalau kamu move on. Ya, di sini dia sekarang sedih, gampang sensitif dengan orang lain, gampang marah-marah. Jadi gampang tersinggung dengan orang lain karena dia tidak ada kestabilan emosi. Dia tidak stabil ya, sehingga apa? Ya itu tadi, sehingga dia merasa menyesal ya. Menyesal apa yang sudah dilakukan. Mungkin saja berkaitan dengan ini kamu punya masalah dengan dia. Mungkin masalah keuangan atau mungkin masalah dia karena selingkuh ketahuan kamu, bisa juga ya. Terus akhirnya kamu marah-marah, mungkin orang tuanya mendukung biar dia dengan orang lain, tidak dengan kamu karena beda usia tadi, bisa juga demikian. Atau kalau kalian ini sama-sama usianya, mungkin juga orang tuanya tidak setuju dengan hubungan kamu atau teman-temannya tadi. Atau masalah keuangan. Mungkin saat pandemi kemarin kamu berjuang mati-matian untuk dia, tapi saat mungkin saja kamu dan dia ada ikatan bisnis, ya, ikatan bisnis yang berkaitan dengan uang. Mungkin saat itu, saat pandemi, otomatis kan, nah namanya pandemi kemarin itu kan ya, banyak yang ini ya, banyak yang tidak hanya kena dampak 1-2 orang, banyak yang kena dampak. Dia tidak peduli itu, dia gitu ya. Dia tidak peduli itu, pokoknya bisnisnya harus lancar. Kalau ada urusan keuangan harus beres. Nah, ternyata kamu kesulitan untuk langsung dapatkan uang karena udah terlanjur mungkin kamu bisnis. Nah, kemudian ada pandemi langsung gitu ya. Kamu kaget gimana nih mengatasi kondisi COVID ini, maksudnya pandemi ini. Gimana nih bisnisku? Akhirnya kamu tidak diam, kamu putar otak. Gimana caranya kamu dapat uang besar? Sementara kamu juga masih setia sama dia. Kamu ada hubungan LDR dengan dia. Kamu sangat kecewa dengan sikap dia, karena sikap dia yang tidak peduli dengan kamu. Mau bagaimana, menurut dia bisnis harus lancar, uang harus ada. Nah, sementara kamu karena kena dampak ini, kamu bingung. Mungkin saja tidak ngasih keuntungan buat dia, bisa juga. Atau mungkin kamu yang support dia, akhirnya kamu biasa ngasih uang, kemudian belum ngasih uang karena mungkin kamu masih berjuang, karena ini ada energi perjuangan.
Di saat pandemi, kamu berjuang mati-matian gimana caranya dapat uang besar. Ternyata apa? Mungkin kamu masih kesulitan. Ya karena tadi, karena kena dampak pandemi dan butuh waktu. Nah pandemi itu sampai kapan berakhir? Kan kemarin kamu tidak tahu. Ya. Nah sehingga bingung mengatur keuangan kamu. Ya. Sehingga bingung mengatur keuangan kamu. Sehingga benar-benar merasa kamu ini bingung gitu ya, gimana mengatasi keuangan ini, mengatasi bisnis ini agar lancar. Ada sebagian kamu yang juga tertipu masalah bisnis dengan orang lain, sehingga apa? Kamu menanggung kerugian. Sementara dia tidak peduli dengan kondisi kamu, pokoknya uang harus ada gitu. Nah sehingga kamu bingung. Akhirnya mungkin di saat inilah kondisi terpuruk ini kamu kebingungan. Nah sementara kamu berjuang gimana caranya dapat uang besar, kamu putar otak gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Nah dia tidak ada pondasi kuat tadi, sehingga dia kabur dengan orang lain. Dan dia mungkin berdealing dengan orang lain, orang baru. Sehingga apa? Kamu merasa terabaikan. Oh di saat aku jatuh kamu pergi ya. Nah kayak gitu, kamu kecewa nih. Ada energi kecewa. Kamu kepikiran kecewa. Sementara kamu kan sudah cinta banget, sayang banget, setia sama dia. Nah dia main egonya. Kamu sudah berjuang gimana caranya dapat uang besar, karena memang kamu juga jauh dengan dia. Berjuang gimana nanti kalau dapat duit kamu pulang. Dapat duit kamu bisa menyelesaikan urusan ini. Ternyata di saat kamu berjuang, di saat kamu dapat uang, nah dia sudah kabur dengan orang lain. Dia sudah tidak tidak punya pondasi kuat. Dia tidak punya iman yang kuat untuk jadi setia, karena setia itu mahal. Setia hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang baik hati. Ya, kesetiaan itu tidak butuh pengakuan. Jadi kamu sudah setia, berjuang, kamu dapat uang, kamu pulang. Pulang. Kamu datang pulang di situ, dia sudah tidak peduli kamu karena dia sudah ada sandaran jiwa dengan orang lain. Jadi orang ini sudah ada pengganti kamu. Mungkin pengganti kamu yaitu mungkin dia orangnya lebih ekonominya lebih ada gitu. Sehingga di saat kemarin terjadi ada masalah dengan kamu, dia kabur dengan orang itu. Dan dia mungkin sudah zona nyaman karena sudah ada bantuan dari orang itu, sehingga kamu diabaikan. Di saat kamu pulang pun bawa uang, dia tidak peduli karena dia sudah punya uang banyak dari orang lain. Nah ini ya, ini membuat kamu sangat kecewa berat dengan orang ini. Sehingga perjuangan kamu sia-sia, kamu diabaikan, dia tidak peduli dengan kamu, kayak gitu. Nah ini ada energi yang begini juga. Ada juga yang kamu memang punya bisnis karena mungkin rugi, dia tidak peduli, pokoknya harus untung. Nah ini ya repot. Ini yang repot, jadi kamu setia. Nah di saat kamu move on, di saat kamu sekarang ini sudah terlanjur sakit gitu ya. Aku sakit Cici, masa aku sekarang kemarin jatuh ditinggalkan. Sekarang dia di saat sekarang aku sudah sukses, dia dia sepertinya mau kembali lagi sama aku. Ya males lah gitu ya. Kamu sudah move on gitu ya. Ada energi walaupun dia sama orang lain. Untuk jangka panjang dia kepingin kembali sama kamu. Dia sedih, dia bingung. Karena dia juga masih cinta sayang kamu. Cintanya begitu besar terhadap kamu. Jadi di saat sekarang ini dia dengan orang lain hampa. Walaupun ada orang lain yang dikejar tadi. Mungkin saja orang yang dikejar ini tidak menurut dia seperti itu. Mungkin dia lebih kaya, ekonominya lebih bagus daripada kamu, sehingga kamu ditinggalkan kemarin. Karena kamu hubungan LDR, apapun yang dilakukan dia kan kamu tidak tahu. Dia mau selingkuh, dia mau keluar, mau apa, kamu tidak tahu karena ada hubungan LDR. Kamu jarang ketemu sama dia. Kalau beda kota, beda negara, beda kabupaten, mungkin ini kan kamu tidak tahu apa yang dilakukan dia.
Sehingga apa? Dia selingkuh juga kamu nggak tahu. Tiba-tiba kamu bisa membongkar sendiri. Ketahuan kamu bahwa dia sama si A, si B, si C gitu. Dan ini pun dia tidak satu orang dua orang. Ini banyak manipulasi orang banyak. Jadi nanti di sini dengan ini dia dapat apa yang diinginkan, kemudian dia tinggalkan, kemudian dapat lagi. Nah, dia kena batunya, dia kena karma. Setelah terakhir orang-orang yang baik dibuang sama dia, sekarang dia dapat orang yang ini mungkin ekonominya lebih rendah. Sehingga apa? Sekarang ini dia mati-matian berjuang. Gimana caranya dia bisa sukses? Gimana caranya dia dapat uang besar untuk ya tadi menyenangkan pasangannya. Karena apa? Ini sebuah karma. Mungkin sama kamu tadi dibuang, sama orang lain tadi yang sudah ini dibuang lagi. Nah, dia dapat petualang dari sini kayak enak sini kayak enak. Nah, akhirnya terakhir dia orang tuanya mengatakan, kamu nikah, segera nikah, usiamu sudah berapa? Akhirnya menikah. Nah, setelah menikah tinggal comot, asal comot. Akhirnya dapat apa? Dapat orang yang ekonominya lebih rendah. Nah, ini semesta alam memberi pelajaran buat dia. Saat kemarin kamu mensupport dia masalah uang dan lain-lain. Orang lain yang dimanipulasi tadi yang begitu, dia cuma butuh uangnya saja, nggak butuh orangnya. Sehingga apa? Ya ini, sehingga karena dia petualang ke sini, akhirnya dia dapat karma. Karmanya apa? Terakhir yang dia dapatkan orang yang ekonominya lebih rendah. Sehingga apa? Mau nggak mau kan malu sama kamu. Karena yang ini ya cuma orang itu yang mungkin semesta alam didatangkan semesta alam buat dia. Karena sudah banyak menyakiti orang banyak. Sehingga apa? Dia sekarang mau tidak mau dia harus kerja keras. Dia mau tidak mau gimana caranya dia ini bisa sukses. Ya, dan dia juga kalau dapat orang ini ya mungkin orang tidak pintar, orang ekonomi ini rendah, mungkin menurut dia gampang dimanipulasi juga. Nah, ini jadi sekarang ini ibaratnya dia ini ada usaha gimana caranya dia yang sekarang berdealing dengan dia ini gimana caranya ini mentereng ya. Kalau mungkin tidak cantik ya gimana caranya dia ini berjuang caranya ini apa gimana kalau mungkin ini ya mungkin penampilan aut-autan gitu ya. Gimana caranya diajak ke salon. Kalau memang cewek ya mungkin diberikan perhiasan gitu ya. Mungkin kalau bajunya jelek dibelikan baju yang bagus. Ini juga bentuk dia apa? Karena kemarin memanipulasi kamu. Sehingga semesta alam mendatangkan orang ini agar dia banyak belajar agar dia tidak manipulasi orang. Dengan pembelajaran ini dia bisa menghargai orang lain. Sekarang lebih giat bekerja. Karena apa? Biar dapat duit. Untuk apa? Menyenangkan orang ini, orang baru ini gitu. Nah, ini dia sekarang hidupnya ya menderita karena apa? Ya itu tadi, karena dia harus mengunduh karma apa yang sudah dia lakukan kemarin terhadap kamu. Banyak memanipulasi kamu, banyak menyakiti kamu, mendolimi kamu. Dan ini ke depan dia akan tersiksa dengan ulahnya sendiri. Walaupun mungkin tidak kembali lagi sama kamu, dia dengan orang lain tadi. Tapi untuk jangan panjangnya, oke, dia kelihatan baik-baik saja di depan tetangga, di depan masyarakat, di depan temannya, keluarganya, tapi hatinya hampa. Dan dia sekarang ini merindukan kamu. Di dalam diamnya dia, di dalam cueknya dia, di dalam sekarang ini cueknya tidak peduli dengan kamu ini. Bagi yang orang egonya sangat tinggi itu kan nggak mau benar-benar sudah nggak mau kontak sama kamu, sudah terlanjur betul-betul malu karena sudah kamu disakiti, dizolimi, dianiaya. Bahkan mungkin saja ada sebagian kamu yang mungkin sebagian kecil ya mungkin sampai ada kekerasan fisik. Sehingga apa? Malu dengan perlakuannya dia yang tidak baik. Nah, ini ya. Sehingga saat sekarang ini kamu menjauh, kamu move on, kamu sudah cinta dengan dirimu sendiri, kamu happy dengan kesendirianmu, kamu fokus dalam pekerjaan kamu, aktivitas kamu sudah happy dengan keluargamu. Bagi kalau kamu single parent punya anak, kamu lebih happy dengan anak-anak kamu. Di saat tidak ada kabar sama sekali, kamu seakan menghilang di telan bumi. Menghilang, tiba-tiba menghilang, sudah deh malas aku hubungi dia. Nah,
Di saat kamu sudah melupakan dia, di saat betul-betul kamu ini sudah mengabaikan dia, dia kebingungan, dia rindu sama kamu. Nih, dia rindu sama kamu, dia kepingin ekspresikan cinta terhadap kamu. Di sini dia ingin kembali sama kamu. Pikirannya ruwet karena sesuatu yang tidak mungkin. Merindukan sekali banget sama kamu, serindu-rindunya sama kamu, kampus rindu. Dia capek dengan kondisinya dia sekarang ini. Rindu tidak bisa ketemu kamu, kangen tidak bisa ketemu kamu, akhirnya capek deh, akhirnya dia sedih. Dia kepingin datang ke kamu, kepingin ketemu fisik sama kamu, ya karena memang jauh, tidak mungkin ketemu kamu. Ya mungkin dianggap kamu kemarin cerewet dan bawel dan lain-lain, tapi buktinya kamu yang terbaik, kamu yang mau berjuang. Ya, sekarang dia berdiling dengan orang lain, tidak kerja. Ini ya, ada yang sebagian tidak kerja ini ya, dia harus mati-matian berjuang cari uang sendiri, apalagi yang sudah menikah terus pasangannya tidak bekerja, nih mati-matian dia. Sekarang kemarin kamu yang dikontrol ya, contoh nih ya, kamu dikontrol kemana-mana ini dikontrol ya. Kemarin saat dengan kamu dia bebas, dia mau ketemu sama teman, happy, mau apa aja ya, apapun yang dilakukan kegiatan dia happy dia, tidak ada yang mengatur, kamu senang gitu ya. Oh nggak apa-apa deh, nanti kamu memberi kebebasan ya. Ternyata apa? Saat sekarang, ya mungkin kemarin sama kamu, tolong dong aku beri kebebasan. Nah kamu sudah memberi kebebasan. Nah sekarang ini kebalikannya, dia sudah berdiling dengan orang lain yang didatangkan semesta alam, keadaan kayak begitu tadi yang kita ceritakan, dan dia sekarang ini tidak bebas, dikontrol. Merasa karena apa? Ya karena itu tadi, mungkin saja pasangannya ada yang sebagian kecil ya, tidak semua. Kalaupun kerja, ya ngontrol kamu. Kalaupun tidak kerja, dia menunggu di rumah. Kalau yang suami istri juga ngontrol kamu. Kalaupun dia masih kamu single, dia single juga sama. Lebih ngontrol, kamu di mana, ini di mana, begitu bla bla bla, banyak aturan sehingga apa? Dia stres. Dia mengingat kebaikan kamu. Enak dulu ya, aku tidak pernah diatur, mau kemana-mana bebas, mau kemana-mana bebas. Aku ibaratnya tidak ada uang, dia mau memperjuangkan, tidak ada uang cari bersama. Nah sekarang dia merasakan kelihatan tenang, baik-baik saja, happy di depan orang lain. Tapi di saat dia sendiri, di saat dia betul-betul tidak ada siapa-siapa, dia sendiri gitu ya. Di saat dia melamun, tiba-tiba ingat kamu, dia sedih. Ini energi dia ya, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Jadi jangan beranggapan kalau orang yang sudah meninggalkan kamu itu selalu happy. Happy Cece kelihatan dia tuh sama istri barunya, sama suami barunya, sama pacar barunya, gebetan barunya kayaknya bahagia. Belum tentu. Karena ini tadi, dia sudah menjalani karma, apa yang diperbuat oleh dia terhadap kamu. Ya ini tadi, akhirnya energi berbalik, dia yang kena karma. Jadi karma tidak salah memilih orang, teman ya. Jadi kamu pahami itu. Yang penting konsentrasi kamu adalah kamu bisa happy, bahagia, kamu berbuat baik sama orang. Ini adalah pembelajaran ya, bahwa kamu jangan pernah mendolimi orang lain. Karena doa orang terzolimi itu luar biasa dahsyat ya. Jadi hati-hati, kita harus bersikap bijaksana. Kalau tidak senang ya bicara baik-baik, jangan ghosting orang. Itu pesan Cece. Dan kalau kamu senang ya oke, ngomong baik-baik. Kalau tidak senang ya ngomong baik-baik gitu ya, ditemui, ngomong baik-baik, apa sih solusinya. Nah minimal kalau bisa ngomong baik-baik kan, walaupun tidak jadi jodoh kan bisa menjadi teman, bisa sahabat, malah mendapat rezeki banyak kan gitu. Dan sama-sama kalau baik kan enak ya, nggak ada gap-gapan, nggak ada dendam, nggak ada apa gitu ya. Nah ini banyak yang terjadi, kita lihat di mana-mana ini banyak yang kalau sudah nggak senang kabur gitu, ngilang gitu ya. Itu padahal meninggalkan karma. Kalau diselesaikan dengan baik-baik maka semuanya akan jadi baik. Ya namanya orang sakit hati ya wajar. Tapi kalau kita sudah ngomong baik-baik kan minimal meminimkan rasa dendam, rasa sakit terhadap orang lain kan gitu ya nggak. Nih ada D,
kemudian ada B, ini ya, ada B, sebentar ya, ada B, kemudian ada V, kemudian ada C, kemudian ada E, nggak kelihatan ya. Oke, ada V, kemudian ada A, ada Z, ada Z, ada U lagi. Oke, ada I, sorry ya, ada I, ada D, ada N, ada T, kemudian di sini ada E, ada S, ada F, ada I, ada C, ada K, ada J, ada Q, ada C lagi, ada B, ada S, S-nya double ya, berarti ini ada energi ADD-nya double, berarti ini energinya lebih banyak. Tadi ada apa ya, U double ya. Kalau yang double berarti energinya sangat kuat ya. Yang double ada U, ada apa tadi, ada C, ada E, ada D, ada I. Yang double ada S. Oke ya sahabatku, ini adalah readingan untuk kamu. Inilah dia orang yang mengabaikan kamu, sangat merindukan kamu. Ya, ini kepo tentang kehidupan dia. Semoga ini pembelajaran buat kita bahwa kita harus berbuat baik sama orang. Kalau tidak suka ya dibicarakan dengan baik-baik, ngobrol baik-baik gitu ya. Jangan langsung kabur gitu ya. Apalagi berkaitan dengan anak orang ya. Ya, ini tidak baik ya. Jadi jangan kamu ini meninggalkan karma buruk ya. Coba kita belajar bertanggung jawab pada diri kita juga pada orang lain ya. Orang lain itu juga butuh dihargai ya. Perkara sakit atau tidak itu relatif, tapi yang penting kamu harus berbuat baik ya. Jadi kalau tidak suka jangan menggantung hidup orang lain, nanti kamu juga akan tergantung sendiri, itu kan karma ya. Jadi yuk kita berbuat baik ya, sama-sama, Cece juga sama ya. Mari kita belajar semua sama-sama berbuat baik, tanam kebaikan. Jangan ada rasa dendam, hilangkan kebencian, berpikir positif agar keberkahan banyak pada kita. Semoga yang belum menikah segera menikah, amin. Semoga yang sudah menikah semoga rukun, amin. Dan semoga karir, keuangan kamu, rezeki kamu semuanya lancar ya. Oke, terima kasih sahabatku, sukses untuk Anda. Jangan lupa like video ini, komen yang baik, juga share video ini apabila kalian suka. Juga jangan lupa subscribe-nya ya. Minta maaf ya, ini agak berisik ya karena banyak kendaraan lewat. Kebetulan ini memang readingan siang, jadi seperti ini. Kecuali readingan malam ya agak tenang ya. Karena ini ya dekat jalan raya sehingga seperti ini. Yang penting Cece Tarot semakin bersemangat untuk membuatkan readingan buat kamu. Semoga bisa membantu pencerahan ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Bunyikan loncengnya, apabila nanti Cece tayang maka akan lebih awal bisa melihatnya. Oke? Terima kasih sahabatku. Salam sukses buat kalian semua. Bye-bye.